Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil Ferrari berhenti di pusat kota. Lalu seseorang turun, itu adalah tokoh utama kita yaitu Shin Yuan. Ia diperkenalkan sebagai pemuda tampan dan kaya raya yang lahir dari keluarga kaya. Begitu ia turun, para gadis mulai mengambil fotonya seraya berkomentar, itu adalah mahasiswa baru, anak dari keluarga kaya raya yang baru saja mengganti supercarnya. Kemudian, dari mobil yang sama, turun seorang gadis cantik yang merupakan pacar dari Shin Yuan. Ia adalah Zhou Wanting, gadis dari jurusan pramugari. Melihat seorang Wanting turun dari supercar Shin Yuan, para pria itu bergumam seakan tidak percaya, mengatakan baru saja Shin Yuan masuk kampus dan dia sudah mengencani bidadari dari jurusan pramugari tahun kedua. Lainnya menjawab bahwa sudah barang tentu, jika kamu tampan dan kaya raya, kamu bisa memilih pasangan dengan bebas. Kemudian, pria itu menambahkan bahwa Shin Yuan sudah memonopoli segalanya. Kemudian Shin Yuan dan Wanting berjalan bergandeng tangan bagai pasangan serasi. Dan di sisi lain, dari jauh ada gadis yang iri kemudian bergumam dengan sinis, berkata, apakah Zhou Wanting memiliki tubuh yang lebih bagus dariku? Padahal aku hanya menunda sebentar, namun ia sudah merebut Shin Yuan dariku. Apakah kamu pikir aku masih memiliki kesempatan? Temannya membalas, menyemangatinya, berkata, kesempatan itu diciptakan. Majulah, jangan biarkan Zhou Wanting mengalahkanmu. Kehidupan mewah bak pangeran yang diidam-idamkan oleh semua orang itu hancur seketika pada tahun ketiga kuliahnya setelah sebuah musibah menimpa keluarganya. Musibah itu mengakibatkan 3 aset bisnis keluarga Shin Yuan dilanda kebangkrutan, dan keluarganya dililit hutang yang harus ia dan keluarganya bayar sebanyak 1 juta yuan. Berita kebangkrutan keluarga Shin Yuan menyebar cepat. Sejak saat itu, bahkan ketika Shin Yuan mengajak teman-temannya untuk bermain game di warnet, mereka menjawab dingin menolak ajakan itu dengan ketus. Mereka berkata, Shin Yuan, kurasa kita tak sedekat itu. Teman lainnya menambahkan, apakah kamu masih berpikir kamu adalah orang kaya yang bisa seenaknya menyuruh-nyuruh kami? Merasakan kondisinya yang begitu terpuruk, Shin Yuan merenung di atas gedung. Dalam hati berbisik bahkan teman akrabnya kini menjauh. Seolah Shin Yuan adalah wabah yang menjijikan. Bagi Shin Yuan, kondisi seperti ini sudah tak ada harapan. Bahkan sekarang orang tua dan adiknya harus tinggal di apartemen sewaan. Dan ia yang dahulu bisa bebas keluar setiap hari, kini harus pindah kembali ke asrama kampus. Dengan situasi seperti itu, ia harus melupakan kebebasan dan hari-hari tanpa beban seperti dulu. Shin Yuan bahkan tak tahu bahwa ia bisa hidup dengan layak atau tidak. Sampai yang suatu hari ia menemui kekasihnya, Zhou Wanting. Dari kejauhan Wanting menatapnya dengan ekspresi merendahkan. Ia meminta kepada Shin Yuan bahwa hubungan ini diakhiri, dan tak usah menghubunginya lagi. Wanting menambahkan, mendoakan Shin Yuan semoga ia mendapat gadis yang lebih memahami Shin Yuan dengan baik, lebih baik dari dirinya. Melihat itu Shin Yuan membeku tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Kemudian ia berkata kepada Wanting, 3 tahun ini kita bersama, dan sekarang kamu membuangku seperti sampah. Apakah kamu tidak punya hati? Wanting menjawabnya dengan ketus, kamu bicara seolah kita dari dulu saling mencintai. Kau benar-benar berpikir ada cinta yang begitu dalam di antara kita. Sadarlah, tak ada cinta yang benar-benar tulus di dunia ini. Pada saat yang sama, sebuah mobil mewah berhenti di sebelah Shin Yuan dan Zhou Wanting. Wanting lalu mendekat ke mobil itu dan membuka pintunya, seolah sudah ada orang lain yang menunggunya. Bak sebuah perpisahan terakhir, Wanting meminta kepada Shin Yuan untuk tidak menyapanya lagi. Sebelum Zhou Wanting membuka pintu mobil itu, seketika Shin Yuan menahan pintu itu. Ia kemudian mencondongkan tubuhnya ke Wanting. Dengan wajah santai namun penuh penekanan, ia meminta Wanting untuk mengembalikan tas mewah yang baru diberikannya kemarin. Shin Yuan menambahkan bahwa Wanting mungkin sudah tidak memerlukan tas itu lagi, jadi lebih baik ia mengembalikannya. Mendengar itu Wanting berteriak tidak terima berkata kepada Shin Yuan, Shin Yuan, punyalah sedikit harga diri. Aku sudah setia bersamamu selama 3 tahun, dan yang kamu berikan hanya beberapa tas murahan, dan sekarang setelah putus, kau ingin mengambilnya kembali. Dengan santai Shin Yuan membalas, kalau kamu tidak bisa mengembalikannya, aku bahkan tidak menginginkan uangnya. Terakhir, ayo kita kembalikan mimpi lama kita. Mendengar itu Wanting mengumpat dengan mengatakan, pergilah ke neraka. Saat tensi Wanting dan Shin Yuan semakin memanas, seseorang dari dalam mobil itu membuka kaca jendelanya, berkata dengan dingin, menyuruh Wanting masuk ke mobil dan menawari Shin Yuan tumpangan. Ia berkata, Ting, masuk ke mobil.
Tidak berguna kamu marah-marah seperti itu. Hei, kamu mau kemana? Butuh tumpangan? Mendengar itu Xin Yuan bergumam dalam hati. Kau bilang memanggil dengan panggilan Ting adalah hal norak, tapi ketika dia yang mengatakannya tidak, begitu lucu. Xin Yuan dengan ramah menolak bantuan dari pria tersebut, mengatakan bahwa tempatnya dekat. Pria itu berbasa-basi, mengatakan, Ting dan aku tidak terburu-buru. Kami hanya khawatir kau mungkin terlalu sedih untuk menghadapi ini sendirian. Adik kecil, kurasa lebih baik aku mengantarmu pulang untuk memastikan kau baik-baik saja. Mendengar itu, Xin Yuan merasa tersinggung. Dalam hatinya berkata, harus kuhabisi dia. Jika aku tidak membalas mereka, maka aku adalah orang yang bodoh. Seketika Xin Yuan langsung mendekat ke pria itu. Dengan wajah santai berkata bahwa, Bro, kamu orang baik. Aku menghargai tawaranmu, tapi tempatku dekat, hanya beberapa langkah dari sini. Xin Yuan sedikit menjauh dari pintu mobil dan membukakan pintu mobil itu untuk Wan Ting. Dengan memandang licik ke Wan Ting, Xin Yuan menambahkan kepada pria itu, Wan Ting adalah gadis yang baik. Tolong jaga dia. Wan Ting langsung masuk mobil, dan pria itu membalas Xin Yuan dengan mengatakan, jangan khawatir, Wan Ting ada pada orang yang tepat. Dengan senyum santai, Xin Yuan berkata kepada pria itu, kita laki-laki harus memberikan yang terbaik untuk para wanita. Bro, ingat beberapa kebiasaan Wan Ting. Pertama, ia senang menggunakan Okamoto ukuran 001. Kedua, dia tidak suka mengenakan stocking mewah, karena stocking mewah menurutnya tidak nyaman. Dan tambahan, saat diranjang, ia suka memakai seragam perawat dan polisi. Itu adalah favoritnya. Xin Yuan terus mengoceh. Mendengarnya, ia sangat marah. Kemudian ia langsung tancap gas pergi meninggalkan Xin Yuan. Melihat dua orang itu pergi jauh, Xin Yuan tersenyum puas. Kemudian ia menatap langit dan bergumam. Mungkin Zhu Wanting menemukan orang yang tepat kali ini. Tapi itu bukan urusannya lagi. Aku berharap pilihanmu menuntunmu ke kehidupan yang lebih baik. Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah panel misterius muncul. Panel itu menampilkan tulisan, itu benar, semua orang harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehidupan yang menurut mereka pantas. Kemudian tulisan itu berganti, sistem kehidupan sempurna mulai memuat. Setelah beberapa saat, panel menampilkan statistik Xin Yuan. Tuan rumah Xin Yuan, umur 21 tahun, tinggi 182 cm, berat badan 72 kg, kesehatan 72, energi 75, kemampuan tidak ada. Melihat semua itu, Xin Yuan keringat membeku ketakutan. Ia berkata dalam hati, apa? Aku adalah tuan rumah. Apa ini? Apa aku sedang berhalusinasi? Sistem itu memberitahu, sistem kehidupan sempurna telah selesai dimuat. Kehidupan yang sempurna tidak hanya membutuhkan kekayaan sebagai fondasi, tetapi juga dukungan dari lawan jenis. Misi berbatas waktu diaktifkan. Habiskan uang untuk wanita sampai dengan skor kedekatan di atas 60 dan dapatkan kekaguman mereka. Hadiah, uang yang dikeluarkan untuk wanita itu akan dikembalikan kepada tuan rumah 3 kali lipat. Jika skor kedekatan wanita itu naik 3 poin pada saat tuan rumah mengeluarkan uang untuk wanita itu, pengembalian uang akan digandakan. Catatan, pengeluaran uang harus dilakukan dengan kartu debit atau cash. Xin Yuan merasa bahwa ini adalah halusinasi karena parahnya kehidupannya hari ini. Dengan kebingungan, Xin Yuan menggelengkan kepala berusaha untuk menyadarkan dirinya. Suara pelan memanggilnya dari belakang. Itu adalah konselor Li Xiao, dosen pembimbing Xin Yuan. Ia mendekat kepada Xin Yuan mengatakan kepadanya bahwa pria sejati tidak boleh bertindak seperti itu. Kamu hanya putus cinta, bukan hal besar. Li Xiao menduga bahwa Xin Yuan seperti itu karena hubungannya dengan Wan Ting yang kandas. Xin Yuan berbalik memandangnya dengan kebingungan. Di dekatnya, Li Xiao menambahkan, aku melihat itu semua dan momen seperti ini yang diinginkan laki-laki pasti jawaban yang baik. Namun jika hubungan sudah selesai, maka selesai. Berjalannya waktu pasti akan lebih baik, kan? Xin Yuan tertegun membeku melihat dosennya itu. Ia membeku bukan karena nasihat darinya, melainkan ia melihat di atas Li Xiao ada sebuah angka aneh menunjukkan angka 65. Kemudian panel sistem muncul kembali, memberitahu Xin Yuan bahwa level ketertarikan Li Xiao terhadap tuan rumah adalah 65. Xin Yuan berasumsi bahwa sistem kehidupan sempurna tadi bukanlah halusinasi atau kegilaannya, karena angka dan notifikasi itu muncul di atas kepala Profesor Li, dan ini benar-benar nyata. Sementara Xin Yuan bingung terhadap apa yang terjadi, Li Xiao menyemangatinya dengan ekspresi antusias, berharap agar Xin Yuan tidak terpuruk lagi. Melihat dosennya menyemangati seperti itu, Xin Yuan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Sambil dalam hati berkata, kalau begitu aku benar-benar memiliki kemampuan ajaib.
Li Xiao menanggapinya dengan mengingatkan kepada Xin Yuan tentang beasiswa tersebut. Dan jika Xin Yuan menginginkan beasiswa itu, segera mengirimkan dokumennya. Ia hanya bisa membantu Xin Yuan dengan cara seperti itu. Xin Yuan menolak tawaran beasiswa tersebut. Dengan sopan ia berkata, "Aku masih harus memikirkan hutang keluargaku, Profesor Li. Lebih baik berikan beasiswa itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan." Li Xiao mendengar tolakan itu menjawab, "Kalau kamu bilang begitu, aku tidak akan memaksa." Li Xiao menambahkan, "Jika kamu memiliki masalah, datang saja padaku. Meskipun itu adalah masalah asmara. Aku akan pergi sekarang. Ingat, aku ada di sini jika kamu membutuhkan sesuatu." Melihat Li Xiao pergi, Xin Yuan dalam hati berpikir bahwa Profesor Li memiliki kriteria yang cocok dengan misi terbatas dalam sistem. Apakah sistem ini benar-benar bisa mendapatkan cashback berkali lipat hanya dengan menyelesaikan misi? Tanpa berpikir panjang, Xin Yuan memegang tangan Li Xiao dengan lembut. Kemudian Xin Yuan berterima kasih kepada Profesor Li atas perhatiannya. Ia meminta Profesor Li untuk menunggu dan ia mengambilkan milk tea. Melihat tangannya dipegang oleh Xin Yuan, Profesor Li malu. Rona merah muncul di wajahnya. Li Xiao menolak dengan halus berkata, "Tidak perlu, Xin Yuan." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, dengan segera Xin Yuan sudah pergi membelikan minuman dan memberikan botol kaleng milk tea kepada Profesor Li. Melihat ketulusan Xin Yuan, ia tidak bisa menolak pemberian itu. Profesor Li menerima pemberian Xin Yuan dan berterima kasih kepadanya. Setelah itu, Xin Yuan dalam hati meyakini bahwa saldo awalnya 87 yuan setelah membeli teh susu seharga 6 yuan tersisa 81 yuan. Kini, ia menerima 18 yuan masuk ke dalam akunnya, dan saldonya menjadi 99 yuan. Kini, Xin Yuan mengakui dengan keyakinan yang mulai tumbuh bahwa cashback 3 kali lipat itu benar adanya. Ia kaget mengetahui kenyataan itu, dan berpikir, apakah ia bisa terus menghasilkan cashback selama tingkat kesukaan Li Xiaorong tetap di atas 60? Dalam lamunannya, ia berharap ini adalah kesempatan untuk membayar hutang keluarganya jika ia mengelolanya dengan baik, dan ia bisa lebih kaya dari sebelumnya. Melihat kesempatan besar ada di depan mata, Xin Yuan sangat senang karena terbayang kekayaan di depan mata. Dalam kesenangannya, Xin Yuan terpikir bahwa uangnya kini hanya 99 yuan. Itu sangat kecil. Ia kemudian merencanakan untuk mengambil pinjaman dan mencari seseorang yang tepat yang bersedia menerima pemberian darinya. Beberapa saat kemudian, Xin Yuan berhasil mendapatkan 8.000 yuan dari emas batangan, 20.000 yuan dari pinjaman, dan 21.585 yuan dari pinjaman usaha. Ditambah uangnya sendiri 99 yuan, total uang Xin Yuan kini mencapai 49.684 yuan. Itu adalah modal yang cukup untuk memulai rencananya dan mendapat cashback dari sistem. Dengan senyum di wajah, Xin Yuan merencanakan bagaimana Profesor Li mau ia beri hadiah. Karena dalam pikiran Profesor Li sekarang, Xin Yuan hanyalah seorang mahasiswa miskin karena keluarganya bangkrut. Ia harus berhati-hati jika ingin memberikan hadiah kepadanya, agar Profesor Li tidak menolak hadiahnya. Panel kemudian beralih, menunjukkan 1 jam kemudian, terlihat bungkus dan kotak tas dibuang ke tempat sampah. Dan di genggaman Xin Yuan, terdapat tas dengan harga 39.800 yuan. Koleksi musim semi yang elegan dan berkelas. Ia berencana untuk berkata bahwa barang ini palsu, supaya Profesor Li mau menerimanya tanpa merasa terbebani. Beberapa saat kemudian, Xin Yuan mengetuk pintu rumah Profesor Li. Dalam hati Xin Yuan berkata bahwa ia tidak tahu apakah Profesor Li sudah memiliki pasangan atau belum. Tidak lama kemudian, dengan mengenakan celemek dan membawa sendok sup, Profesor Li membukakan pintu. Dengan ekspresi kaget, ia bertanya kepada Xin Yuan apa yang sedang ia lakukan di sini. Dengan sopan, Xin Yuan menanyakan kepada Profesor Li, "Profesor Li, maaf mengganggu Anda. Apakah Anda sedang memasak?" Profesor Li mengkonfirmasi dengan anggukan kepala, dan ia menanyakan ada urusan apa dengannya dengan nada yang ramah, namun berhati-hati. Sambil menyodorkan tas dengan gerakan yang sedikit canggung, Xin Yuan menjelaskan bahwa selama 3 tahun di universitas, Profesor Li sangat peduli kepadanya dengan perhatian yang tulus. Dulu Xin Yuan menganggapnya biasa saja, namun hari ini ia mengakui bahwa ia sadar betapa berharganya bantuan tersebut. Dan juga ia meminta Profesor Li untuk menerima tas itu sebagai tanda terima kasih darinya. Seketika Li Xiao terkejut, dengan ekspresi tidak percaya, mengakui dalam hati bahwa tas itu kelihatan mahal sekali, dan ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Ia menjelaskan dengan suara yang tegas bahwa ia adalah dosen Xin Yuan, itu memang sudah menjadi tugasnya sebagai pendidik, dan ia menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus untuk siapapun. Ia memperlakukan semua muridnya dengan adil tanpa pandang bulu, dan meminta Xin Yuan untuk tidak melakukan hal seperti ini karena tidak pantas. Namun dengan nada sedikit mendesak dan ekspresi serius, Xin Yuan mengatakan bahwa itu hanyalah barang palsu dan harganya hanya 200 yuan.
Ia menjelaskan bahwa Profesor Li juga mengetahui kondisi keluarganya yang sedang terpuruk, dan Xin Yuan tidak mungkin membuang-buang uang saat ini. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa Profesor Li sudah banyak membantunya, dan jika ia tidak melakukan apapun untuk berterima kasih, Xin Yuan mengakui bahwa ia merasa bersalah yang mengganggu perasaannya saat ini. Ia menegaskan bahwa tas itu memang tidak mahal, namun itu adalah tanda terima kasih seorang murid yang tulus, dan jika tidak keberatan, ia meminta Profesor Li untuk menerimanya. Dalam pikirannya, Li Xiao berpikir bahwa jika ia tidak menerima hadiah ini, maka akan seperti menolak Xin Yuan, dan dapat menyakiti perasaan Xin Yuan lebih parah lagi. Sambil mengambil tas itu dengan gerakan yang lembut, Profesor Li menerima tas tersebut, dan ia berjanji bahwa nanti saat hari raya atau hari ulang tahun Xin Yuan, ia akan memberi Xin Yuan hadiah balasan sebagai bentuk timbal balik. Dari dalam rumah, terlihat asap yang keluar secara perlahan dan bau gosong. Seketika Profesor Li langsung berlari ke dapur dengan panik, menyadari bahwa masakannya mungkin telah gosong. Melihat Profesor Li berlari ke dapur, Xin Yuan mengikuti dari belakang. Kemudian Profesor Li berkata dengan ramah kepada Xin Yuan, "Pasti kamu belum makan kan? Tunggulah di sini untuk makan." Dalam hati Xin Yuan mengakui bahwa selama pacar Profesor Li tidak keberatan, menurutnya itu bukanlah masalah. Lagi pula ia perlu mendekat untuk meningkatkan tingkat kesukaan dan mendapatkan lebih banyak cashback dari sistem. Tiba-tiba pesan sistem muncul dengan cahaya kuning berkilauan, menampilkan notifikasi bahwa kartu debit dengan nomor akhir 0098 menerima pemasukan sebesar 119.400 yuan, dan saldo saat ini sebesar 120.200 yuan. Dalam hati ia menantikan notifikasi ini. Kemudian ia mengkalkulasi bahwa tas itu bernilai 39.800 yuan dengan cashback 3 kali lipat, berarti ia mendapatkan 119.400 yuan. Setelah dikurangi biaya awal, Xin Yuan untung hampir 80.000 yuan. Dengan kebahagiaan yang memuncak hingga hampir tidak tertahankan, Xin Yuan dalam hatinya mengakui bahwa ia pernah menghabiskan 80.000 yuan sebelumnya dengan mudahnya. Namun menghasilkan sebanyak itu adalah pertama kali dalam hidupnya. Terlebih lagi, ia mendapatkan semuanya sendiri dengan usahanya. Dan menurutnya itu adalah kemenangan yang luar biasa di masa muda. Seketika itu, ia merasa bahwa kesuksesan besar menanti dirinya. Di sisi lain, dalam lamunannya, Xin Yuan kaget dengan suara Profesor Li yang menyuruhnya untuk duduk dan makan, dan jangan hanya bengong saja seperti patung. Dengan nada terkejut, ia menanyakan apakah hanya mereka berdua yang akan makan dan di mana pacar Profesor Li. Sambil kesusahan membuka celemek yang terikat dengan erat di tubuhnya, Profesor Li mengakui dengan suara yang tenang bahwa ia tidak memiliki pacar. Melihat kesusahan itu, Xin Yuan langsung bertindak dengan refleksi yang cepat untuk membantu Profesor Li. Saat Xin Yuan akan membuka celemek itu, tiba-tiba dari arah lain, terlihat seorang wanita muncul dengan tergesa dan ia berteriak keras dengan suara yang memecah keheningan. Apa yang sedang ia lakukan? Ternyata itu adalah adik Profesor Li. Ia bernama Li Ming. Sontak Xin Yuan langsung terkejut dengan kehadiran wanita itu. Sementara itu, Li Xiao dengan wajah senang bahwa adiknya telah pulang, ia berkata bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Kemudian Profesor Li mendekat ke Li Ming dan memperkenalkannya kepada Xin Yuan sebagai Li Ming. Dengan gugup yang membuatnya hampir tersandung kata-katanya sendiri, Xin Yuan menyapa Li Ming dengan sopan. Namun Li Ming menyampaikan dengan ketus bahwa ia tidak baik-baik saja. Sebuah penolakan yang jelas dan tidak ramah. Kemudian dengan canggung, Xin Yuan langsung berpamitan kepada Profesor Li dengan tergesa, menyampaikan bahwa ia sudah makan sebelumnya. Sebuah alasan yang dibuat-buat untuk melarikan diri dari situasi yang canggung. Seketika Profesor Li merasa heran dan dalam hati mengakui bahwa tadi Xin Yuan jelas terlihat ingin duduk dan makan, dengan mata yang berbinar penuh harap. Di sisinya, Li Ming berkata dengan sinis kepada kakaknya, dengan suara yang penuh keyakinan bahwa Xin Yuan memiliki niat buruk. Namun Li Xiang menegaskan dengan tenang bahwa Xin Yuan hanya mahasiswanya, tidak lebih dari itu. Dengan sedikit kesal yang tersirat dalam nada suaranya, Li Ming menyimpulkan bahwa Xin Yuan sangat nekat dan tidak tahu malu karena seorang murid berani mendekati gurunya sendiri dengan cara seperti itu. Mendengar kata-kata seperti itu dari adiknya, Li Xiao merasa malu dan wajahnya kemerah-merahan, kemudian menyuruh adiknya untuk segera makan saja. Sementara itu panel berpindah ke Xin Yuan yang sedang berjalan di tengah kerumunan sendirian, dan ia berpikir siapa yang harus ia belanjakan berikutnya, karena hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid. Di sisi lain, Profesor Li juga bukan wanita matre seperti mantan pacarnya Wong Ting, yang hanya mengincar harta dan kemewahan. Pada saat yang sama, tiba-tiba Xin Yuan ditabrak oleh seseorang. Xin Yuan kemudian melihat pria itu, dan ia mengenali orang itu sebagai Huang Haibao, dan dipanggil Lau Huang. Xin Yuan heran dengan keadaan Lau Huang saat ini, yang tangannya bergetar hebat.
Ia kemudian menanyakan keadaan Lau Huang. Lau Huang yang merupakan teman sekamar Xin Yuan menyampaikan dengan suara yang putus asa bahwa gebetannya Fang Minhui pergi menonton film dengan si bajingan Li Jianpeng. Fang Minhui adalah gadis tercantik di kelas perdagangan internasional angkatan 2020, sosok yang menjadi gebetan sepihak Huang Haibao. Mereka sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, bahkan belum pernah berbicara satu sama lain. Melihat Xin Yuan yang malah membuka muka, Lau Huang menduga dengan sedih bahwa Xin Yuan menertawakannya. Namun Xin Yuan menyuruh Lau Huang untuk tidak bercanda dengan nada yang serius dan memintanya melihat ke arah yang ia tunjuk. Di sana terlihat seorang perempuan cantik bak bidadari berjalan melintas dengan temannya di samping. Ternyata itu adalah Fang Minhui. Seketika Huang langsung senang dengan kegembiraan yang meluap-luap, dan ia menduga dengan harapan yang membara bahwa Fang Minhui hanya pergi menonton film dengan Li Jianpeng dan tidak pergi ke hotel atau semacamnya yang lebih intim. Menurut Lau Huang, dirinya masih mempunyai kesempatan untuk memenangkan hatinya. Dengan senyum tipis yang menyimpan realita pahit, Xin Yuan dalam hati merasa heran kepada Lau Huang karena ia menyukai seorang wanita namun merendahkan dirinya sendiri seperti itu. Menurutnya, Huang tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Namun tiba-tiba Xin Yuan langsung terkejut dengan mata membelalak lebar karena di atas kepala Fang Minhui terpampang angka kesukaan yang berkilauan. Bahkan angkanya lebih tinggi dari Ibu Li Xiao, yaitu sebesar 72. Di sisi lain, teman Fang Minhui menanyakan dengan nada ada penasaran, menggosipkan Xin Yuan tentang ia dicampakkan oleh kekasihnya Wanting. Seketika Fang Minhui langsung melirik ke arah belakang dengan gerakan spontan karena ia menyadari bahwa ia telah melewati Xin Yuan, sosok yang baru saja menjadi bahan pembicaraan. Sementara itu, teman Fang Minhui merasa menyesal dengan penyesalan yang menggigit, karena saat pelatihan militer di awal sekolah, ia seharusnya tidak mendorong Fang Minhui untuk mendekati Xin Yuan, bahkan sampai memberi Xin Yuan sebuah minuman. Teman Fang Minhui melanjutkan dengan nada menghakimi bahwa anak orang kaya yang sombong bisa dimaklumi karena mempunyai uang berlimpah. Namun jika keluarganya sudah bangkrut namun masih tetap sombong dan angkuh, menurutnya siapapun akan meninggalkannya. Teman Fang Minhui merasa bersyukur dengan rasa lega yang mengalir, karena Fang Minhui tidak bersama dengan Xin Yuan, sebab menurutnya 3 tahun masa muda Fang Minhui akan terbuang sia-sia. Di sisi lain, sambil melirik ke arah Fang Minhui dengan tatapan yang penuh keheranan, Xin Yuan mengakui dalam hati bahwa sangat jarang bertemu dengan seseorang yang menghargainya dan bisa menghasilkan keuntungan sekaligus. Seketika ia bertanya-tanya dengan kebingungan mengapa tingkat kesukaannya turun begitu cepat. Kemudian Xin Yuan memandang Lau Huang dengan tegas, suaranya memecah keheningan, dan ia menanyakan jika Fang Minhui menjalin hubungan dengannya, apakah Huang tidak akan keberatan. Dengan santai Lau Huang menyampaikan bahwa ia tidak keberatan sama sekali, karena setelah ia pikirkan dengan matang, selama Fang Minhui tidak bersama Li Jianpeng ia baik-baik saja. Seketika Xin Yuan langsung merasa senang dengan kegembiraan yang meledak dalam dadanya dan ia langsung maju saat itu juga tanpa ragu mendekat ke Fang Minhui. Xin Yuan memanggil Fang Minhui. Seketika ia dan temannya kaget berbalik dan ternyata itu adalah Xin Yuan yang memanggil. Namun temannya langsung melindungi Fang Minhui dengan sikap defensif dan menanyakan dengan nada curiga, ada urusan apa dengan Minhui? Xin Yuan menjelaskan dengan suara yang tenang dan meyakinkan bahwa ia hanya ingin tahu apakah besok Fang Minhui memiliki waktu luang atau tidak, karena ia sudah memesan tempat di Sing Sushi, dan Xin Yuan ingin mengajak Fang Minhui untuk menemaninya. Dengan rona merah di wajah, Minhui dalam hati berkata, apakah Xin Yuan mengajak makan malam denganku? Di sisi lain, teman Fang Minhui langsung terkejut dengan mata yang membelalak, karena Sing Sushi merupakan restoran Jepang dengan harga mulai dari 1.000 yuan per orang, dan ia bertanya-tanya dalam hati penuh keraguan, apakah Xin Yuan benar-benar memiliki uang? Xin Yuan melanjutkan dengan nada santai dan ekspresi canggung, bahwa setelah makan ia meminta Fang Minhui untuk menemaninya berjalan-jalan sebentar, karena Xin Yuan ingin meminta pendapat Fang Minhui untuk memilih hadiah ulang tahun untuk adiknya. Kemudian Xin Yuan berpamitan dengan senyum tipis dan meminta Fang Minhui untuk menghubunginya jika bersedia menemaninya. Setelah Xin Yuan pergi meninggalkan mereka, Fang Minhui dengan bingung bertanya kepada temannya bahwa ia baru saja menonton film dengan Li Jianpeng, lalu besok langsung pergi makan dengan Xin Yuan, dan ia menanyakan dengan nada ragu apakah itu tidak apa-apa. Namun temannya menegaskan dengan mata berbinar bahwa itu restoran kelas atas yang tidak sembarang orang bisa datang. Ia menjelaskan dengan penuh antusias bahwa Xin Yuan memang sedikit sombong, tapi setidaknya Xin Yuan memiliki wajah yang tampan. Sementara Li Jianpeng, ia hanya mengandalkan kekayaan keluarganya tanpa daya tarik lain. Dan jika saja kondisi keluarga Xin Yuan membaik sedikit saja, maka Xin Yuan bisa jauh melampaui Li Jianpeng. Sambil meraih ponsel Fang Minhui dengan gerakan cepat, temannya menyampaikan bahwa jika Fang Minhui tidak pergi, itu sangat disayangkan. Terlebih lagi itu hanya jalan-jalan saja, dan ia akan membantunya membalas pesan dari Xin Yuan nanti. Keesokan harinya, terlihat Xin Yuan dan Fang Minhui
sedang mengunjungi sebuah restoran yang dijanjikan, sebuah tempat yang mencerminkan kemewahan dan keeleganan. Saat itu, semua hidangan telah tersaji dengan indah bagai karya seni kuliner. Dan sang pelayan mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangannya dengan gerakan yang anggun dan terlatih. Sementara sang pelayan mulai meninggalkan ruangan dengan langkah halus dan penuh etika, Fang Minhui berkata kepada Xin Yuan dengan suara lembut bahwa ia mendengar keluarga Xin Yuan sedang mengalami kesulitan finansial, dan Xin Yuan tidak perlu menghambur-hamburkan uang seperti itu. Xin Yuan membalas dengan santai, mengatakan bahwa menurutnya ini tidak masalah, karena makanan Jepang di restoran ini rasanya sangat istimewa dan sesuai dengan harganya. Dengan raut wajah yang mulai memerah, entah karena kehangatan ruangan atau hasrat yang membara, Xin Yuan mengakui dalam hati bahwa Fang Minhui dengan pose seperti itu membuat ia tidak bisa menahannya, mengingat sudah 2 bulan terakhir ia tidak bermain. Di sisinya, Fang Minhui merasa penasaran mengapa Xin Yuan tiba-tiba mengajaknya makan, dan benarkah itu hanya untuk membantu Xin Yuan memilih hadiah untuk adiknya. Dengan nada yang mencoba terdengar tenang dan menguasai keadaan, Xin Yuan mengakui bahwa ia sudah lama ingin mengajak Fang Minhui makan. Hanya saja, ia belum menemukan momen yang tepat. Fang Minhui hanya menjawab dengan singkat, dan tiba-tiba tingkat ketertarikan Xin Yuan mulai menurun secara perlahan. Xin Yuan merasa heran, dan dalam hati ia menduga bahwa jangan-jangan Fang Minhui tidak puas dengan jawabannya, sehingga tingkat ketertarikan kepadanya menurun lagi. Merasa tertantang, kemudian Xin Yuan mulai menjelaskan dengan suara yang lebih hangat, terlihat tulus, bahwa saat pelatihan militer, Fang Minhui pernah memberinya minuman, lalu menemani mengobrol di WeChat pada malam hari. Xin Yuan berkata, selalu mengingat momen itu. Dengan rona merah di wajah, seketika tingkat ketertarikan Fang Minhui terhadap Xin Yuan naik 1 poin, menjadi 67, dan Fang Minhui menanyakan dengan mata yang berbinar, apakah Xin Yuan benar-benar masih mengingatnya? Xin Yuan membenarkan dengan memasang wajah malu mengakui. Ia berkata, bagaimana ia bisa melupakan itu? Seketika, tingkat ketertarikan Fang Minhui naik kembali bagai grafik yang meroket. Melihat usahanya berhasil, Xin Yuan dalam hati mencoba untuk tetap tenang dan tetap menguasai keadaan. 40 menit kemudian, Xin Yuan dan Fang Minhui sudah berada di depan meja kasir. Sang kasir toko menyampaikan dengan senyum profesional bahwa total pengeluaran kali ini adalah 2.920 yuan. Namun karena Xin Yuan merupakan anggota toko mereka, maka harganya menjadi 2.774 yuan. Xin Yuan dengan ketenangan yang dipelajari dari kehidupan lamanya, dan ia membayarnya dengan santai, seolah angka itu tidak berarti apa-apa. Pada saat itu, Fang Minhui mengakui dalam hati dengan perasaan yang kompleks bahwa uang sakunya sebulan saja hanya 3.000 yuan, dan biaya makan kali ini hampir setara dengan uang sakunya sebulan penuh. Namun sebaliknya, Li Zhangpeng ketika mereka menonton film bersama dengan sombong berkata bahwa, pertama kita makan dahulu di kafe sekolah, lalu lain kali baru makan di luar. Padahal keluarga Li Zhangpeng sangat kaya berlimpah, namun ia sangat pelit. Sementara itu, ponsel milik Xin Yuan bergetar dengan getaran yang membuatnya tersenyum, menyampaikan bahwa ada pemasukan ke dalam rekeningnya. Xin Yuan terdiam sejenak memendam kebahagiaan yang membuncah, dan ia melihat kembali musi sistem sebelumnya. Jika Xin Yuan menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60, maka Xin Yuan akan mendapatkan cashback 3 kali lipat. Dan untuk setiap peningkatan 3 poin dalam tingkat ketertarikan, jumlah cashback akan berlipat ganda. Kemudian Xin Yuan melirik ke arah Fang Minhui dengan tatapan yang penuh perhitungan, dan ia mengakui dalam hati bahwa saat pertama kali bertemu, tingkat ketertarikannya senilai 72, dan sekarang sudah naik menjadi 76. Xin Yuan mengakui dalam hati dengan kegembiraan yang nyaris tak tertahankan bahwa rasanya benar-benar luar biasa, karena hanya dengan makan 1 kali saja, ia sudah mendapatkan untung kurang lebih 10.000 yuan. Sementara itu dengan rona merah di wajahnya, Fang Minhui mengakui dalam hati semakin ia melihat Xin Yuan, semakin ia tertarik kepadanya. Ia menduga mungkin ini yang dinamakan kekuatan uang. Kemudian Fang Minhui meraih tangan Xin Yuan dengan gerakan yang berani, mengajaknya untuk bergegas karena mereka masih harus ke mall untuk memilih hadiah ulang tahun adik Xin Yuan. Beberapa saat kemudian, di pusat perbelanjaan, terlihat Wan Ting dan pacarnya berjalan bersama dengan langkah yang angkuh.
Dan pacarnya tidak sengaja melirik ke arah Shin Yuan dengan tatapan yang mengejutkan. Seketika Wanting merasa kesal dengan amarah yang mendidih. Karena kemarin ia dengan Shin Yuan baru saja putus. Namun kini Shin Yuan sudah berjalan dengan wanita baru. Sementara itu pacar Wanting merasa kesal dengan kekesalan yang berbeda. Karena Shin Yuan yang merupakan mahasiswa miskin berani berbelanja di tempat seperti itu. Dalam hati, pacar Wanting mengakui dengan kesal bahwa ia bekerja mati-matian untuk membeli begitu banyak taks supaya Wanting mau dengannya. Namun Shin Yuan yang mempunyai banyak hutang menggunung masih mendapatkan wanita cantik di sampingnya. Di sisi lain, Shin Yuan memanggil Fang Minhui dengan suara lembut, mengajaknya untuk pergi ke toko lain terlebih dahulu. Melihat Shin Yuan mendekati toko itu dengan langkah yang tegas, pacar Wanting memanggil Shin Yuan dengan nada mengejek. Dan ia menyampaikan bahwa mumpung sudah sampai di depan, pacar Wanting menyuruhnya untuk masuk ke dalam toko. Karena lagi pula melihat-lihat saja tidak perlu mengeluarkan uang. Divisinya, dengan nada kesal, Wanting menanyakan mengapa Shin Yuan berada di tempat itu. Dan ia menanyakan dengan nada menuduh, siapa wanita yang bersama dengan Shin Yuan? Mendengar itu, Shin Yuan menanggapi dengan santai, berkata, kebetulan sekali. Aku datang untuk berbelanja hadiah untuk adikku. Dengan nada mengejek yang menyebalkan, pacar Wanting menyampaikan bahwa jika Shin Yuan sedang mencari hadiah, pria itu menyarankannya pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan murahan. Karena menurutnya Shin Yuan tidak akan mampu membeli barang-barang di tempat itu. Sementara itu, Wanting mendekati Fang Minhui dengan langkah tegas sebagai predator yang mendekat, menyebut Fang Minhui sebagai gadis kecil dengan nada meremehkan. Dan ia menegaskan bahwa meskipun ia tidak mengenal Fang Minhui, tapi ia ingin menyarankan kepadanya jangan sampai tertipu dengan orang seperti Shin Yuan. Seketika Shin Yuan langsung melindungi Fang Minhui dengan gerakan protektif, dan ia menanyakan dengan suara yang tenang namun tegas, berkata, apa urusanmu? Dan apa yang kamu maksud dengan ditipu? Siapa yang aku tipu? Kamu? Wanting melangkah kembali ke samping pacarnya. Pada saat itu, pacar Wanting menyela dengan nada angkuh menyampaikan bahwa Shin Yuan tidak seharusnya berkata seperti itu kepada Wanting. Karena menurutnya seorang pria harus mempunyai sikap yang elegan. Pria itu menegaskan dengan nada menggurui bahwa semua orang sudah mengetahui kondisi keluarga Shin Yuan yang sudah bangkrut, bahkan berhutang. Jadi ia menyuruh Shin Yuan untuk tidak berpura-pura menjadi orang kaya, karena tidak akan ada orang yang menertawakannya. Shin Yuan hanya terdiam dalam hati. Ia merasa benar-benar muak dengan dua orang itu, dan menurutnya mereka memang pasangan yang sangat cocok. Tiba-tiba muncul pesan dari sistem, menyampaikan bahwa kehidupan yang sempurna tidak seharusnya direndahkan oleh orang lain. Misi terbatas waktu muncul, yaitu menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60, dan buat orang lain mengalami peningkatan emosi negatif. Jika seseorang mengalami peningkatan emosi negatif akibat tindakannya, setiap kenaikan 5 poin akan menggandakan cashback. Catatan, misi ini dapat digabungkan dengan pengembalian dana yang dikeluarkan. Saat ini Wanting memiliki emosi negatif senilai -35, sedangkan pacarnya -30. Dengan senyum tipis yang menyimpan ribuan makna, Shin Yuan mengakui dalam hati bahwa awalnya ia tidak ingin membuat mereka malu di depan umum. Namun justru mereka berdua yang terus mencari masalah. Dan kini sistem telah mengeluarkan misi, jadi Shin Yuan tidak memiliki alasan lain lagi untuk tidak bertindak. Kemudian Shin Yuan mulai menggenggam tangan Fang Minhui dengan genggaman yang lembut namun percaya diri, dan mengajaknya untuk masuk dan melihat-lihat. Dari kejauhan, seorang pelayan senior berbisik pelan kepada rekannya, menyampaikan bahwa Shin Yuan adalah pelanggan lama, dan ia menyuruh rekannya untuk pergi melayaninya. Rekan yang disuruh tersebut dalam hati enggan melayani, karena Shin Yuan adalah mantan anak orang kaya yang sudah bangkrut, dan terakhir kali ia yang repot melayani seorang sosialita palsu yang hanya mencoba pakaian tanpa membeli, dan sekarang adalah giliran juniornya itu yang pergi. Dengan nada yang mengancam, seniornya menegaskan bahwa jika ia menyuruhnya untuk pergi, maka ia harus pergi. Di sisi lain, Wanting memanggil pacarnya dengan sebutan Kak Jun dengan nada manja, dan ia menyampaikan bahwa ia sudah memilih barang yang diinginkannya dan menyuruhnya untuk membayarnya. Pelayan senior langsung bergegas dengan langkah cepat, dan ia sedikit mengejek rekannya itu dengan senyum tipis. Dalam hati rekannya merasa kesal dengan kekesalan yang mendalam,
karena pelanggan berkualitas yang pasti berbelanja selalu menjadi milik seniornya, sedangkan pelanggan yang hanya melihat-lihat tanpa membeli selalu dilemparkan kepadanya. Sementara pelayan senior mulai mengemasi barangnya dengan gerakan yang terlatih, seorang pelayan lain menghampiri dengan antusias dan menyampaikan bahwa beberapa aksesoris itu juga sangat cocok dengan tas yang baru saja Nona Wanting pilih, dan menurutnya itu sungguh sangat bagus. Hanya saja harganya sedikit mahal, dan jika ditotal semuanya sekitar 100.000 yuan. Sementara itu di sisi lain Fang Minhui menunjuk dua barang dengan jari yang lembut, dan menurutnya model itu terlihat lebih mudah, dan ia menduga sepertinya adik Xin Yuan akan menyukainya. Di dekat mereka, seorang pelayan menyampaikan dengan ekspresi acuh bahwa kedua tas itu harganya lebih dari 50.000 yuan dan menurutnya itu sangat mahal. Berpindah Wanting dan pacarnya, Jun merasa kesal karena ia pikir hanya dengan 20.000 yuan sudah cukup untuk menyenangkan Wanting. Namun ternyata, Wanting menginginkan satu set seharga 100.000 yuan dan menurutnya itu sangat boros dan tidak masuk akal. Namun dengan nada menggoda yang penuh manipulasi, Wanting meminta Jun untuk menggesek kartunya dengan cepat. Karena Xin Yuan sedang melihat, Wanting menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai pacar. Namun, Jun mengalihkan pandangannya dengan kegelisahan yang terlihat dan ia mengakui dalam hati dengan kepanikan yang membesar bahwa ia tidak mempunyai uang sebanyak itu di kartunya. Di sisi lain, Xin Yuan memanggil pelayan dengan suara yang jelas dan percaya diri, menyampaikan bahwa ia ingin mengambil kedua tas itu, dan juga Xin Yuan menginginkan aksesoris yang direkomendasikan oleh pelayan yang di sebelah. Seketika, Wanting dan Jun langsung terkejut membeku. Mata mereka membelalak lebar karena tidak menyangka Xin Yuan akan berkata seperti itu. Bahkan, pelayan senior tadi langsung melirik dalam kepanikan yang kentara karena menurutnya Xin Yuan merupakan seorang yang miskin dan mengapa ia bahkan mengambil aksesoris itu juga. Kemudian dengan tubuh yang gemetar, pelayan junior langsung menghitung semuanya dengan jari yang bergerak cepat dan ia menyampaikan dengan suara yang sedikit bergetar. Total untuk dua tas dan aksesori senilai 131.000 yuan. Dalam hati, Xin Yuan merasa senang dengan kesenangan yang meluap karena setelah cashback dari makan tadi, kebetulan uangnya sangat pas untuk membayar. Kemudian Xin Yuan mulai menyodorkan kartunya dengan gerakan yang santai dan percaya diri, dan mempersilahkan pelayan untuk menggeseknya. Sang pelayan mengonfirmasi dengan suara yang masih tidak percaya, dan ia akan mengambilkannya untuk Xin Yuan dengan segera. Dalam hati, pelayan itu mengakui dengan penyesalan yang menggigit bahwa ia kira tadi hanya akan membuang-buang waktu dan tidak membeli sesuatu. Namun ternyata, Xin Yuan langsung membeli dua tas sekaligus bahkan lengkap dengan aksesorisnya. Ia juga tidak menyangka bahwa Xin Yuan lebih royal daripada sebelumnya. Dari arah lain, Wanting berteriak keras dengan suara yang memecah keheningan toko, menyampaikan bahwa keluarga Xin Yuan sudah bangkrut total, dan ia menanyakan dengan nada menuduh, dari mana Xin Yuan mendapatkan uang sebanyak itu. Jun menduga penasaran bertanya kepada Xin Yuan, "Kamu tidak mengambil pinjaman untuk membeli semua itu, bukan?" Namun dengan nada santai yang menyebalkan, Xin Yuan mempersilahkan mereka untuk berpikir sesukanya. Xin Yuan juga mengakui bahwa Jun kelihatan tidak kekurangan uang dengan mobil mewahnya, dan Xin Yuan menyarankan Jun untuk membelikan tas juga untuk Wanting. Xin Yuan menegaskan dengan nada yang mengejek bahwa sebagai pria, selain berwibawa, menurutnya juga harus dermawan dan tidak pelit. Mobil Audi A8 milik Jun setidaknya berharga 600.000 sampai 700.000 yuan, dan Xin Yuan menduga dengan nada yang penuh sindiran, pastilah Jun tidak akan perhitungan soal uang receh seperti ini. Mendengar itu, Wanting langsung memanggil Jun dengan nada mendesak dan memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Namun Jun mengakui dalam hati dengan kepanikan yang membara bahwa Audi A8-nya itu dibeli dengan kredit yang mencekik dan ia tidak bisa memberitahu Wanting soal ini. Ia merasa bahwa Xin Yuan begitu menyebalkan karena menusuk langsung ke titik lemahnya. Kemudian Jun berbalik dan berpura-pura melakukan sebuah panggilan meminta Wanting untuk menunggu sebentar. Sambil menyusul pacarnya yang melarikan diri, Wanting melirik ke arah Xin Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan ia menyuruhnya untuk mengurus dirinya sendiri. Sambil melihat kedua orang itu pergi, Xin Yuan merasa senang karena kedua orang itu sudah pergi.
Ia sangat puas karena emosi negatif mereka semua itu mencapai target yang dibutuhkan oleh misi, dan yang terlebih penting, kini misinya telah terselesaikan dengan sempurna. Setelah itu, Xin Yuan menyodorkan tas itu ke arah Fang Minhui dengan gerakan yang lembut, dan Xin Yuan meminta Fang Minhui untuk menerimanya. Namun Fang Minhui merasa tidak enak untuk menerima tas itu, mengetahui bahwa itu terlalu mahal untuknya. Namun Xin Yuan dengan tulus mendesak Minhui untuk menerimanya. Ia meminta Minhui menerimanya karena pada saat ia ajak, Fang Minhui malah harus mendengar kata-kata yang tidak pantas oleh kedua orang menjijikan itu. Xin Yuan merasa tidak enak dan meminta Fang Minhui untuk menganggapnya sebagai permintaan maaf. Sambil mengambil tas itu dengan sikap malu-malu yang menggemaskan, Fang Minhui mengonfirmasi dengan suara lembut. Ia berterima kasih kepada Xin Yuan. Namun Xin Yuan menyuruh Fang Minhui untuk jangan terlalu buru-buru berterima kasih dengan nada yang misterius. Kemudian Xin Yuan memberikan hadiah satu lagi untuk Minhui. Semua hadiah yang ia beli tadi pada akhirnya diberikan kepada Fang Minhui. Dengan rona merah di wajahnya, Fang Minhui merasa malu dan bingung karena pada awalnya mereka membeli semua hadiah itu adalah untuk adik Xin Yuan. Dengan perasaan malu, Minhui menanyakan hal tersebut kepada Xin Yuan. Kemudian Xin Yuan mengakui dengan senyum yang penuh misteri bahwa ia tidak tahu apakah adiknya akan menyukai itu. Namun yang ia tahu setidaknya, Fang Minhui menyukai tas itu. Dalam hati ia mengakui bahwa mana mungkin ia benar-benar membelikan itu untuk adiknya. Karena menurutnya adiknya akan memarahinya habis-habisan karena bertindak boros dan tidak bertanggung jawab. Dalam hatinya ia menambahkan bahwa kedua tas itu memang sedari awal adalah untuk Minhui, agar ia bisa mendapat hadiah dari sistem. Sementara itu, Minhui dalam hati gelisah bahwa satu saja sudah cukup berlebihan dan sangat mahal, dan jika ia menerima semuanya, ia takut akan dicap sebagai wanita matrai oleh Xin Yuan. Kemudian dengan wajah malu, Minhui menolak pemberian Xin Yuan sekali lagi dengan suara lemah lembut, menyampaikan bahwa itu terlalu berlebihan dan tidak pantas untuknya. Namun sambil menggenggam tangan Fang Minhui dengan genggaman yang hangat dan meyakinkan, Xin Yuan merasa itu bukanlah masalah sama sekali, karena menurutnya itu hanyalah permulaan. Xin Yuan meminta Minhui untuk menerimanya, atau ia merasa bersalah. Sementara Xin Yuan dan Fang Minhui tenggelam dalam adegan romantis itu, pesan dari sistem muncul, menyampaikan bahwa tuan rumah telah menyelesaikan misi terbatas. Pada tugas kali ini, menghasilkan total 15 poin negatif, sehingga jumlah yang dibelanjakan akan dikembalikan 3 kali, ditambah dengan bonus dari pengeluaran untuk lawan jenis. Total cashback kali ini adalah 6 kali. Dengan masih memegang tangan Minhui, pesan dari sistem itu memberi Xin Yuan 678.000 yuan, dan total tabungan saat ini adalah 786.356 yuan.